Karena saya lahir dan besar dari madrasah. Betul. Saya ingin menggratiskan institusi pendidikan yang ada di madrasah dan sekolah swasta. Oh, Dir apa? Oke, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal dalam program podcast Ujar Legislator. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang pimpinan legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cilegon. Di samping saya sudah menampakkan muka, yaitu Bapak Haji Isro Mi'raj, sarjana ekonomi. Beliau ini Ketua DPRD Cilegon yang sudah berapa tahun, Pak Ketua? Sudah sekitar 2 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun menggantikan Ketua DPRD sebelumnya. Mungkin kali ini kita sapa dulu Pak Ketua, Pak Isro. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, Iqbal. Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Nikmat yang tiada terhingga yang Allah berikan, nikmat sehat. Nih, kemudian Pak Ketua, ini sekarang Pak Ketua kan sudah berada di puncak karir lah, pucuk pimpinan di legislatif gitu, di legislatif di daerah. Mungkin apa yang Pak Ketua bisa kemungkinan cita-cita apa yang Pak Ketua belum tercapai gitu di ketika sudah menjadi anggota dewan, kemudian jadi pucuk pimpinan di DPRD, atau ketika Pak Ketua sudah di ini nih, kayaknya saya masih merasa belum misalnya contoh berdampak luas terhadap masyarakat begitu. Kira-kira ada nggak yang begitu, Pak Ketua? Iya, tentu berbicara kepuasan manusia, saya katakan ketika napas masih ada tenggorokan, tentu tidak pernah ada batas. Pasti selalu ingin, dan itu manusiawi. Tetapi bagaimana keinginan itu endingnya adalah kebermanfaatan. Ya. Kebermanfaatan untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah poin penting dalam hidup itu kan seperti itu. Perintah yang diyakini oleh agama yang saya anut saat ini kan seperti itu. Maka banyak sekali, karena saya yang belum terrealisasi. Perdanya udah saya buat tentang perlindungan pondok pesantren dan madrasah. Karena saya lahir dan besar dari madrasah. Betul. Saya ingin menggratiskan institusi pendidikan yang ada di madrasah dan sekolah swasta. Apa punya? Karena kan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 sampai 5 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang wajib belajar 12 tahun. Ketika negeri tidak bisa menampung, swasta. Betul. Larinya ke swasta. Nah, ini kan asas keberadilan. Betul. Harusnya dia juga gratis karena negara wajib hadir. Ya. Nah, itulah motivasi dan cita-cita saya yang saat ini belum terrealisasi. Bagaimana madrasah? Terlalu dibilang madrasah kewenangan Kementerian Agama. Oke. Ya. Itu enggak salah. Betul. Tapi ya itu tadi kita tarik bagaimana kewenangan Kementerian Agama itu bisa kita bantu dengan dana hibah. Ya. Kita taruh uangnya di Kesra. Kesra nanti serahkan ke Kemenag. Kemenag yang mendistribusikan ke madrasah-madrasah. Kan seperti itu. Betul. Karena akhlak pendidikan agama bukan mengabaikan yang umum. Ya. Adanya di madrasah. Jangan salah, hari ini banyak sekali orang yang datang ketika dia mau kerja, Pak Isro, Pak Ketua. Saya kemarin mau ngelamar kerja, tapi ijazah saya masih di sekolahan. Ya. Karena waktu itu nunggak SPP, nggak bisa diambil yang di swasta. Kan kasih. Terhambat Pak Ketua ya? Terhambat. Gitu. Nah, maka harus ada solusi. Dan jangan salah, ketika sekarang ada SMP negeri misalkan, ternyata di sebelahnya mati. Sekolah madrasah sanawiyah swasta. Mati, karena orang lari ke negeri semua.
Tujuannya apa lari ke negeri? Kan untuk tidak bayaran. Betul. Nah, maka ini harus ada solusi. Ya. Memang yang namanya kebijakan itu tidak akan memuaskan semua orang. Masaikhul qaumin inda qaumin fawaid, kata syair Arabnya itu. Bahasa kobongnya Di keluar. mana ada satu kaum mendapatkan musibah, ada kaum lain yang mendapatkan berkah. Iya. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Dan kebijakan itu akan seperti itu. Itu apa kayak dua sisi mata uang begitu ya, Pak Ketua ya. Gitu. Nah, itu yang belum terrealisasi sekarang. Berarti kabar perda madrasah itu gimana, Pak Ketua? Nah, iya, itu perdanya udah kita buat Udah di dibuat. DPRD. Udah dari tahun yang lalu, 2022, 2023 udah selesai. Ya. Perlindungan pondok pesantren dan madrasah. Gitu. Realisasinya? Realisasinya belum. Anggarannya itu, makanya itu yang belum saya, cita-cita yang ingin saya lakukan. Jangan salah, madrasah ini di Cilegon banyak. Oh. Dan jangan putus asa ya, yang kalau di madrasah contohnya saya jadi ketua DPRD gitu. Itu jangan pesimis. Karena takdir itu Allah yang tentukan. Betul, Ketua. Artinya memang ya mau madrasah mau negeri ya sebenarnya harusnya disamaratakan begitu, Pak Ketua. Kewajiban negara harus hadir. Gitu tuh. Nggak adil dong. Ya. Gitu tuh. Masa si A dia sekolah di negeri, si B dia sekolah di swasta, si A penghasilannya 4 juta sebulan, si B 4 juta juga sebulan. Sementara si A dia nggak repot dengan bayaran. Sementara si B dia karena di swasta bayaran. Nah, kan ini kasihan. Sama-sama dia rakyat, sama-sama warga. Warga negara Indonesia. Nah, bahkan realitanya yang di sekolah madrasah ini rata-rata ya punten gitu, Pak Ketua. Ini ya kayak saya keadaannya dulu. Ya kayak gitu, Ketua. Gitu tuh. Di bawah rata-rata istilahnya. Di bawah rata-rata. Makanya saya tahu betul gitu. Bukan bukan ide atau keinginan spontan. Tapi merasakan dulu bagaimana ketika Tuhan memberikan amanah jabatan ini, kebermanfaatan tadi. Gitu. Makanya itu. Perda ini muncul dari ya bisa dikatakan pengalaman pribadi ya, namanya. Dia tentu ketika berbicara perda, seluruh 40 anggota DPRD terlibat di dalamnya. Dan itu saya tidak mengklaim itu perda dapat saya, tidak gitu Kang Iqbal ya. Tapi itu perda inisiatif yang DPRD. Itu hasil DPRD gitu tuh. Itu dihasilkan dari reses dan segala macam begitu. Iya, seluruh anggota dewan. Mungkin pengalaman saya bagian kecil saja gitu dalam proses itu. Yang lain juga banyak teman-teman yang dia profesinya atau itunya kan ustaz. Gitu. Itulah Iqbal. Berarti Pak Ketua melihat kondisi realita pendidikan antara swasta dan negeri ini jomplang begitu. Ya. Asas keadilannya tidak terpenuhi. Karena itu tadi asas keadilannya tidak terpenuhi. Padahal undang-undang mengaturnya wajib belajar 12 tahun. Betul. Undang-undang dasar tadi sampaikan. Kenapa gitu? Dan anggaran itu harusnya bisa ya untuk menyamaratakan istilahnya. Tergantung niat. Oh, tergantung niat itu. Tergantung niat. Ada kan niatnya ke arah situ enggak? Banyak kok uang kita. Gitu tuh. PBD Cilegon 2 triliun ya. PAD kita 1,2 triliun. Ya kalau mengelola anggaran hanya memanfaatkan yang ada ya bukan pemerintahan namanya. Harus bisa berimprovisasi dan berinovasi. Cari uang di APBN sana. Kalau untuk pembangunan mah. Itu tuh. Biar dana DAK sana turun untuk pendidikan. Jemput ke sana kan gitu tuh. Ada upaya lah dari pemerintah. Ada upaya, pusing. Pasti pusing. Ya kalau normal-normal aja mah ya bukan pemerintah. Itu. Ya, artinya memang ya saya juga ya kebetulan saya juga lulusan madrasah, Pak Ketua. Sama. Yang memang madrasah ini kayak gimana ya, anak tiri begitu kan. Karena negeri juga kan sekolahnya daya tampungnya kan terbatas, Pak Ketua. Dan orang sekarang kan mengejar mengejar sekolah favorit segala macam. Sementara diskriminasinya justru ada di sekolah-sekolah swasta gitu kan, yang non bonafit, Pak Ketua. Non bonafit. Iya, jangan bicara yang bonafit. Itu mah mereka udah jalan dengan kemampuannya yang udah lebih. Orang udah siap ketika sekolah di sekolah yang unggulan-unggulan seperti itu mah kan gitu tuh. Itu mah
bukan bagian dari yang harus kita konsentrasi di situ, Iya. bukan gitu tuh. Artinya yang prioritas tadi yang ditolong prioritasnya itu Pak Ketua ya. Iya silakan, SMP negeri diperbanyak, silakan, Ya. nggak melarang. Tapi itu tadi jangan abaikan yang sudah berkontribusi juga. Oh iya. Jangan-jangan mungkin sekolah-sekolah swasta kayak jebolan apa madrasah segala macam ini kontribusinya tidak sedikit juga kan. Sudah sedikit juga, banyak. Artinya kalau saya menilainya madrasah segala macam ini kan yang membentuk apa Karakter. Betul Pak Ketua. Karakter ya. Iya. Kita tahu tolubil ilmu faridu ala kulli muslimin, al-wadu dainun, ainun mata, Allah maghfir dunubi, ada orang tuh dari madrasah. Iya. Itu. Itu awalnya dari madrasah ya. Di sekolah umum. Terserah ketika dia udah lulus mau jadi apa. Iya. Karena Islam juga butuh arsitek, butuh insinyur, butuh diplomat, semua bidang itu mah pilihan, tapi bekali dasarnya dulu. Gitu. Mungkin Pak Ketua punya impian apa terkait sekolah madrasah ini Pak Ketua? Apa? Mungkin misalnya madrasah pengen dijadikan lebih modern dan kualitas pendidikannya tidak kalah dengan sekolah-sekolah umum atau sekolah favorit gitu misalnya. Iya, jadi impiannya itu karakter dasar madrasah nggak hilang. Tapi bagaimana ada semacam ekstrakurikuler. Oh, gitu yang kita bisa kerjasamakan dengan industri. Oh iya, Cilegon banyak industri. Industri yang baru. Iya, pelatihan dasar kimia, pelatihan. Tapi ruh dasar madrasahnya nggak dihilangkan. Oke. Ada semacam ekstrakurikulernya gitu. Ya. Gitu. Ada hal-hal yang bisa dia tidak dipandang oleh sebelah mata, oleh kalangan industri, gitu, gitu. Ada sih arah kepinginannya ke situ, gitu. Berarti Pak Ketua melihat mungkin dunia industri ini melihat madrasah itu dengan sebelah mata begitu Pak Ketua ya? Dengan sebelah. Contohnya saya dulu. Gimana Pak Ketua? Begitu lulus aliyah, kan ngelamar kerja tuh. Ngelamar kerja di industri kimia yang bonafit lah. Wah, ya. Di Ciwandan. Ya. Begitu ngelamar, dipanggil, ijazahnya aliyah. Oh, ada peluangnya penempatannya ini di security, keamanan. Nah, dipanggil saya. Itu. Karena itu tadi. Ini mah suruh khotbah kan. Mungkin pikir HRD itu kan. Jadi ada security nih. Security lah saya. sekaligus bisa khotbah kayaknya ya ini kan. Wah, ini lulusan Kobong katanya. Jadi itu Iqbal. Ya memang. Ya kita kan nggak memaksakan. Betul. Namanya mereka kan punya SOP. Ya. Mereka misalnya jurusan ini kimia, bisa jurusan. Oh ini teknik mesin. Ya kan kita nggak pernah belajar ya mana tahu. Ya. Itu tuh. Betul, mungkin saya beralih ke tema yang lain soal pandangan Pak Ketua terhadap Cilegon. Ya, Pak Ketua sudah dari 2014 sampai 2019, 2024 sekarang berarti kan sudah 2 periode Pak Ketua ya di legislatif. Mungkin Pak Ketua, apa pandangan Pak Ketua soal Cilegon, kemudian apa impian Pak Ketua nantinya soal Cilegon itu harus seperti apa sih selain punya karakter kota santri, kota industri begitu kan. Mungkin ada sisi lain, Pak Ketua tadi pengen ngebangun sekolah madrasah dan segala macam, mungkin ada hal lain. Ya, di kacamata Pak Ketua seperti apa Cilegon itu gitu. Baik. Dan ini di penghujung akhir jabatan. Iya, gitu. Karena lebih kurang 40 hari lagi selesai. Kalau dikasih panjang umur gitu. Jadi gini Kang Iqbal, tentu saya punya prinsip, saya bukan politisi yang mengenyampingkan para pendahulu-pendahulu yang sudah berbuat untuk Kota Cilegon. Ya. Artinya kalau kita katakan bahasa kaidah fikihnya itu al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi mempertahankan tradisi yang baik sambil kita mencari
tradisi yang lebih baik. Oh, Jadi intinya dari kaidah usul fikih tersebut, kita jangan pernah abaikan orang yang sudah berbuat. Gitu. Orang yang sudah berbuat, nah itu kita apresiasi. Ya. Tinggal bagaimana melengkapi, menambah, meningkatkan yang belum terakomodir. Jadi impian di Cilegon saat ini dari 27 April 2009 sampai saat ini sudah banyak perkembangan, kemajuan yang sudah dilakukan oleh Cilegon. Cilegon mulai berdiri dengan mandirinya, banyak infrastruktur yang sudah dilakukan, dibangun, dan banyak program-program yang kewirausahaan, program-program yang sudah dijalankan, baik dari sisi UMKM, itu sudah dirasakan oleh masyarakat Cilegon. Terlepas ada pun hal-hal lain, namanya problematika itu tentu ada. Betul. Selama bumi ini masih kita injak, langit masih menjadi atap kan, itu pasti setiap orang ada masanya dan setiap generasi ada orangnya kan. Itu seakan silih berganti. Nah, jadi ada impian-impian itu yang belum terlaksana. Ayo kita sama-sama. Itu tuh artinya membangun kota Cilegon ini tidak bisa sendiri. Banyak ada stakeholder yang lain yang harus kita ajak, yang harus kita rangkul, yang harus kita berikan tanggung jawab untuk membangun kota Cilegon ini, sehingga di masa akhir jabatan ini tentu pertama saya mohon maaf kepada masyarakat kota Cilegon, khususnya Citanggil Ciwandan yang sudah memilih saya selama 10 tahun akhir jabatan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan, dan kalaupun nanti ada takdir lain di tempat yang lain, bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat kota Cilegon. Jadi itu Kang Iqbal, yuk kita mulai dari mengelola manajemen hati, bahwa di era digitalisasi yang sangat luar biasa hari ini, kembali lagi bahwa madrasah adalah dasar fondasi bagaimana mengelola manajemen kolbu supaya akhlaknya baik, supaya orang tidak mudah menghujat, meneror dengan teknologi yang semakin pesat berkembang. Maka sebagai orang Ketimuran, apalagi Cilegon, jadi patut rasanya madrasah kita perkuat untuk menjaga akhlak. Karena pintar saja tidak cukup. Pintar saja tidak cukup. Dan baik saja belum cukup. Ketika kita belum bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu Iqbal. Luar biasa Pak Ketua ini, inspirator dari, bisa dikatakan Pak Ketua ini sosok yang dulunya berada di bawah tanah, sekarang sudah berada di itu dengan pengalaman, segudang pengalaman yang saya rasa ini harus menjadi motivasi bagi anak-anak Cilegon, bagaimana seorang Isra Mi'raj dari, bisa dikatakan pedalaman Ciwandan sana gitu Pak Ketua ya. Ini bisa berkantor di gedung wakil rakyat yang memang punya kebermanfaatan tersendiri begitu. Satu lagi Pak Ketua, ini terakhir, mungkin Pak Ketua ini masa akhir jabatan Pak Ketua kan ya di DPRD Cilegon sebagai ketua, dan apa yang mungkin bisa dititipkan ke anggota-anggota dewan yang nantinya akan dilantik ke depan gitu, menggantikan Pak Ketua dan teman-teman di dewan di DPRD Cilegon yang lain begitu. Mungkin Pak Ketua ada ya titipan atau pesan gimana begitu Pak Ketua? Ya, jadi gini, titipannya harus dipahami apa sih tupoksi DPRD itu. Bahwa tupoksi DPRD itu, lembaga ini dibentuk oleh konstitusi, oleh negara. Bahwa tupoksinya jelas 3, controlling, budgeting, dan legislatif. Nah, ini dulu harus dipahami supaya kita bekerja itu paham dan betul. Dan DPRD itu sebagai representasi masyarakat. Kita lembaga yang dibentuk bukan untuk menghalangi program eksekutor. Oh ya. Itu aja poinnya ya. Bukan untuk menghalangi atau bukan untuk menghambat. Karena kedua lembaga ini sama-sama punya janji sama rakyat. Contohnya begini.
Wali kota Heldi Sanuji 2020 terpilih. Ya. Hasil konstitusi pesta demokrasi yang dilakukan. Apa janji dia? Contoh kecil. Ya. Oh pada saat itu KCS. Ya. Saya akan bikin KCS tuh ini. Dan ini. DPRD itu bukan untuk menghalangi KCS. Tetapi bagaimana program kamu udah janji loh sama rakyat. Ya. Saya sebagai wakil rakyat, representatif rakyat, kamu harus penuhi janji kamu. Ya. Karena itu tertuang dalam RPJMD. Itu contoh kecilnya. Harus dipahami tuh teman-teman tuh. Betul. Gitu tuh. Dan nanti apa janji kepala daerah 2024? Ya. Pada saat kontestasi janji dia apa? Nah DPRD ini harus melihat janjinya apa nih. Janji si kepala daerah nih terhadap rakyat. Nah tugas dia itu menepati janji kepala daerah, mengingatkan supaya menepati janjinya terhadap rakyat. Itu Kang Iqbal. Jangan salah gitu. Tidak ada oposisi di daerah itu. Kecuali DPR RI ada oposisi. Jangan salah kaprah, banyak politisi juga yang kadang-kadang sudah senior, kadang-kadang nggak memahami. Daerah itu nggak ada oposisi. Di daerah itu ya? Nggak ada istilah oposisi itu. Kecuali itu berlaku hanya di DPR RI. Itu harusnya saling mendukung Pak Ketua. Harus mendukung. Tadi itu fungsinya. Gitu. Kalau dia gagal juga kita dalam controllingnya. Berarti kan seperti itu. Itu. Itu Kang Iqbal. Jadi pesan saya itulah teman-teman. Nah, dan dari sajadah sampai haram jadah ada persoalan di DPRD itu. Karena kadang-kadang ekspektasi masyarakat melampaui kewenangan yang kita miliki. Oh, itu sering terjadi Pak Ketua. Iya, itu. Jangan salah itu bebannya, resikonya di situ. Ekspektasi masyarakat melebihi dari kewenangan yang konstitusi berikan kepada DPRD. Tuh. Jadi mudah-mudahan tetap jaga marwah institusi DPRD. Dan kita sudah lakukan survei, alhamdulillah respon masyarakat bagus, hasilnya bagus. Terkait survei tersebut bisa kita pertanggungjawabkan. Selama ini DPRD dan itu mohon dijaga ke depannya. Apa yang sudah saya lakukan, yang itu ketika dianggap baik, siapapun nanti pengganti saya di DPRD, kalau memang belum baik silakan ditingkatkan. Karena al-insanu makhluk khatuwan nisyan. Itu jadi intinya seperti itu. Dan saya pun ketika nanti akan selesai, saya akan saya akan apelkan seluruh sekretariat dari mulai OB dan security, layani anggota DPRD dengan baik, berikan pelayanan yang baik karena mereka melayani anggota DPRD, DPRD melayani rakyat. Gitu. Silakan. Madrasah-madrasah itu memang sudah hadir sejak dulu kala gitu kan. Pesantren-pesantren juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, dengan adanya Perda ini, kita ingin menegaskan kepada pemerintah Kota Cilegon bahwa lembaga-lembaga ini berhak untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Jadi, ramah dan nyaman itu yang harus kita sampaikan. Betul. Pesan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat siang para penonton setia Ujaran.co. Saat ini saya bersama Ibu Wakil Ketua DPRD Cilegon yang hari-hari ini, akhir-akhir ini sangat disibukkan dengan berbagai kegiatannya. Melihat tadi kota layak perempuan udah, kota layak anak udah, tapi satu lagi nih Bu, soal pendidikan Bu, karena tadi saya mendengar Ibu berlatar belakang pendidikan dari mulai keluarga sampai sempat juga berkarir di dunia pendidikan gitu. Apa sih Bu, kira-kira ya mungkin saya dapat info itu ada perda tentang madrasah dan apa namanya sekolah pondok pesantren dan itu Bu ya. Nah itu apa yang mau disampaikan soal perda itu Bu? Maksudnya ya di Cilegon ini kan banyak pesantren dan madrasah Ibu ya. Mau nggak mau sekolah swasta itu harus tidak selayaknya didiskriminasi kan Bu? Kira-kira pandangan Ibu, sekolah swasta, madrasah lah khususnya pesantren itu saat ini masih diskriminatif kayak gitu pemerintah itu? Ya, jadi kan memang madrasah itu kan berada di kewenangan Kementerian Agama. Betul. Tapi bukan berarti kemudian pemerintah daerah Kota Cilegon tidak bisa memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah ini. Maka kebijakan yang dibuat adalah bagaimana kalau itu menjadi bagian yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Termasuk salah satunya adalah
pondok pesantren dan madrasah. Ya. Kita tahu karakteristik masyarakat Cilegon itu lahir dengan ikon kota santrinya. Maka madrasah-madrasah itu memang sudah hadir sejak dulu kala gitu kan. Pesantren-pesantren juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, dengan adanya Perda ini kita ingin menegaskan kepada pemerintah Kota Cilegon bahwa lembaga-lembaga ini berhak untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Maka perencanaan pembangunan yang dilakukan juga harus memberikan porsi kepada lembaga-lembaga ini agar lembaga ini juga bisa kemudian dapat menjalankan organisasinya secara baik. Kemudian juga ada sinergi yang dibangun. Optimalisasi bisa dilakukan melalui berkomunikasi dengan industri, berkomunikasi dengan pihak-pihak swasta, sehingga semua merasa dilibatkan dan bertanggung jawab atas implementasi atau realisasi dari peraturan daerah yang benar-benar ingin dihadirkan untuk masyarakat Kota Cilegon. Jelas, kewenangan besar ada di Pemkot Cilegon. Ketika ada Perda itu, porsi terbesar ada di Kota Cilegon. Tapi kemudian Pemkot juga harus berimprovisasi, berinovasi, mengajak semua elemen yang ada untuk bersama-sama membangun Kota Cilegon. Begitu, Kak. Bu, kalau itu, ini bisa nggak? Ini berandai-andai aja. Mungkin Ibu lebih paham soal teknis di legislatif misalnya. Bisa nggak sekolah madrasah, pesantren, dan swasta misalnya, ya khususnya pesantren dan madrasah itu gratis? Kira-kira bisa nggak? Yang pertama kita bantu terkait dengan SPP yang dibebaskan. Nanti bisa bentuknya hibah kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama harus menginventarisasi sekolah-sekolah madrasah mana dan pondok pesantren yang mendapatkan alokasi itu. Perlu dukungan dari banyak pihak. Tidak hanya kekuatan dari APBD Kota Cilegon, kita juga harus mendorong ke Provinsi Banten, ke APBD pusat, supaya pembangunan itu bisa berkelanjutan dan bisa memberikan pemerataan yang proporsional. Begitu. Artinya sebenarnya sangat bisa kan Bu? Artinya kan hari ini kan ya negeri kan sudah gratis gitu kan. Ini kan satu bentuk gap lah gitu ya. Apa adanya diskriminasi gitu antara negeri dan swasta gitu kan, mungkin ya ke depan mungkin pemerintah bisa lah gitu Bu. Ya, kalau untuk sekolah swasta salah satu yang kita berikan adalah nantinya berupa sekolah gratis itu bebas SPP. Jadi SPP-nya yang kemudian kita kita bantu oleh pemerintah daerah sebagai bentuk keberpihakan, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pemerataan pendidikan di Kota Cilegon. Tuh, cita-cita harusnya itu terwujud Bu ya, cita-cita. Tapi sekarang gimana Bu kabar itu? Akan diwujudkan. Belum diwujudkan. Akan diwujudkan. Oh, jadi kudu. Akan diwujudkan. Itu program kami. Iya. Itu yang akan diwujudkan itu yang kita lihat nanti. Betul. Bu. Berarti selama ini kan belum terwujud kan Bu? Kita perlu konfirmasi. Oke Bu, terakhir Bu. Ya. Ibu sudah hampir punah tugas nih Bu ya. Boleh bisa dikatakan gitu sebagai wakil. Mungkin ini Cilegon akan menyambut salah satunya kepemimpinan baru di eksekutif dan kepemimpinan baru di legislatif. Sebagai seorang legislator gitu Bu. Kira-kira apa yang pengen Ibu sampaikan ke new legislator ini Bu gitu? Kira-kira apa Bu? Ya, harmonisasi dalam berkomunikasi menjadi kata kunci dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD. Interaksi dan kemudian juga saling proaktif, respon yang baik juga menjadi salah satu pelengkap dalam menjalankan komunikasi itu sendiri. Kepercayaan itu juga merupakan penguat dalam menindaklanjuti komunikasi yang sudah disampaikan. Jangan pernah merasa bahwa kita bisa melakukan sendiri, tidak bisa. Kita perlu melibatkan banyak pihak, banyak orang, dan DPRD adalah kolektif kolegial. Butuh komunikasi yang banyak dengan semua orang yang ada di DPRD. Begitu. Artinya komunikasi ini yang memang penting Bu ya? Sangat penting. Kalau nggak komunikatif, kayaknya bubar gitu Bu. Susah nerjemahin. Oke, baik. Tadi sudah bincang-bincang panjang lebar dengan Bu Wakil Ketua DPRD Cilegon. Sebenarnya memangnya harusnya panjang, bisa 1 jam atau 2 jam, 3 jam. Tapi mungkin Bu Wakil masih punya kesibukan lain. Dan kita akhiri dan kita cukupkan program Ujar Legislator di ujaran.co.
Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu Wakil, wabarakatuh. Sama-sama, atas Kang. kehadirannya. Sama-sama.